Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua berupa kesehatan dan kesehatan. Yang saya hormati pimpinan pusat SPKP SPSI, Presiden KSPSI, Presiden KSPI, Presiden Industri All, Ketua Umum KSBSI, dan seluruh organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pekerja buruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan senasib sepenanggungan di tanah air, dalam kesempatan ini izinkan saya menjelaskan dampak dan efek langsung dari kejahatan pemerintah melalui Omnibus Law Cilaka. Pemerintah mau menciptakan lapangan kerja tapi memberangus hak dan kesejahteraan kita pekerja buruh. Pertama, dihilangkannya upah minimum kita yang sudah menjadi parameter kenaikan gaji kita tiap tahun. 2. Dihilangkannya pesangon padahal itu untuk bekal jika kita di PHK oleh perusahaan. 3. Outsourcing seumur hidup, kita diperjualbelikan layaknya budak di zaman dulu. 4. Kontrak seumur hidup tanpa ada kata permanen agar mereka mudah menghabisi kita. 5. Waktu kerja eksploitatif, mereka akan semena-mena menambah waktu atau mengurangi jam kerja kita tanpa kompromi lagi. 6. Bebasnya tenaga kerja asing unskilled atau buruh kasar masuk ke Indonesia. Jelas ini mempersempit lowongan kerja kita di Indonesia. 7. Dihilangkannya jaminan sosial, artinya tidak ada lagi jaminan hari tua, jaminan dan lain-lain seterusnya, apakah itu kecelakaan kerja dan seterusnya. 8. Dipermudahnya PHK, jelas ini tambah kompromi kepada pekerja buruh, walaupun dia tidak bersalah akan di PHK semuanya oleh pengusaha. 9. Bagi pengusaha tidak ada lagi kata sanksi, baik perdata maupun pidana. Dalam hal ini jelas secara tidak langsung mengatakan bos selalu benar. Baik, kita masuk ke dalam teknis lebih rinci lagi, bahwa dengan diterapkannya Omnibus Law, jelas tidak akan ada lagi rasa hormat pengusaha kepada kita pekerja buruh. Apalagi kita meminta fasilitas kesejahteraan lebih, yang ada hanyalah penindasan tanpa akhir, tanpa batas waktu. Apakah kita setuju Omnibus Law diterapkan di Indonesia? Jawabannya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak setuju, tidak akan terima, dan tidak akan pernah setuju selamanya. Karena jika kalian setuju atau diam saja, maka suka tidak suka hal ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa ini. Bahwa kita diam itu jelas dianggap setuju oleh pemerintah saat ini. Kita tidak tahu ada apa dengan pemerintah saat ini. Apakah pemerintah ini mau manuver atau ada hal lain politis di dalam proses mau menerapkan Omnibus Law ini? Kita tidak tahu apakah pemerintah saat ini kurang sehat secara fisik atau mungkin jiwanya yang mengalami sedikit sakit sehingga dia akan tetap memaksakan Omnibus Law ini. Ada apa denganmu, wahai para pemimpin negeri ini? Manuver politik apa lagi ini? Hingga tega mau merampas, mau mengkebiri, mau menzolimi hak dari pekerja, yang jelas itu rakyat Anda sendiri. Apakah karena hutang negara ke luar negeri yang sudah ribuan triliun, yang sudah tidak sanggup bayar, atau ada tawaran lain? Yang jelas itu menguntungkan oknum dari pemerintahan ini. Kami mempertanyakan ini karena ulah daripada pemerintahan saat ini sangat melampaui batas kewajaran. Pertama, dia mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, gagal, hingga mau menerapkan Omnibus Law Cilaka saat ini. Dan semua itu menguntungkan pengusaha dan mutlak merugikan, menyengsarakan pekerja buruh di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan terlengkap di dunia sumber dayanya. Sumber daya alam terlengkap di dunia di Indonesia ini, semua di sektor-sektor itu ada. Salah satu contoh, sektor pertambangan, emas, nikel, timah, batu bara ada di Indonesia. Di sektor perkebunan, sawit, kakao, cengkeh, merica, dan lain-lain semua ada.
Dan masih banyak sektor-sektor unggulan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, saking banyaknya. Jelas itu menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Kami tahu bahwa Omnibus Law mau diterapkan di Indonesia karena mengadop sistem di beberapa negara maju, bahwa tidak ada lagi upah minimum, pesangon dan lain-lain, tapi penghasilan mereka jauh di atas rata-rata. Pekerja buruh Indonesia jelas ketinggalan ketika ini diterapkan. Contoh, pemain bola dengan pendapatan dari 11 hingga 12 miliar per pekan, dia nggak perlu lagi pesangon, dia bisa urus sendiri semua itu. Atau misal dengan gaji 5 juta per hari, dia hanya sebagai admin di salah satu perusahaan di Inggris, ini tidak perlu lagi upah minimum dan semuanya dia urus sendiri, apakah itu pesangon, asuransi dan seterusnya, walaupun dia harus kontrak, tidak perlu permanen. Atau bisa juga per jam 1 juta rupiah, biarlah kami yang urus dari upah minimum, pesangon, kontrak seumur hidup, nggak apa-apa. Setuju kawan? Lah, pertanyaannya, ini di Indonesia dengan pendapatan per hari hanya berkisar 100 hingga 300 ribu, semua mau dihilangkan karena penerapan Omnibus Law. Pertanyaan kami, itu nggak salah Pak? Bapak sehat atau Bapak lagi sakit? Mungkin untuk saat ini siapapun yang menonton video ini, jika dia bukan seorang pekerja atau buruh, misal dia pengusaha, wira swasta, PNS dan seterusnya, pasti berpikir Omnibus Law gak ada sama sekali efek, mau diterapkan atau enggak terserah pemerintah, dan itu seolah-olah kebijakan pemerintah yang jelas tidak ada urusan sama sekali dengan di Indonesia. Undang-undang Omnibus Law diperkirakan akan berimbas pada lebih dari 74 undang-undang di perusahaan atau yang akan bekerja dan seterusnya, bahkan sehingga banyak aturan yang semula sudah bagus bagi para pekerja, buruh, efek juga masyarakat atau konsekuensi Indonesia pada umumnya tidak bisa dihindari, justru diubah agar lebih semua pasti akan menguntungkan para pengusaha, khususnya investor asing tentunya. Contoh antara lain, 1. Dengan dalih untuk memudahkan produksi, distribusi, maka sertifikasi halal dan perda syariah dihapuskan. Yang kedua, dengan dalih untuk meningkatkan produktivitas, maka aneka cuti seperti cuti nikah, haid, melahirkan, ibadah, dan cuti keluarga wafat, serta lainnya dihilangkan. 3. Dengan dalih efisiensi pengusaha, maka semua buruh pekerja diberlakukan sistem kontrak atau outsourcing seumur hidup. 4. Dengan dalih pro investasi sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi, maka izin lingkungan dan AMDAL ditiadakan, tidak perlu lagi komprom kepada masyarakat setempat. 5. Dengan dalih politik presidentil, maka kekuasaan regulasi semua aturan dipusatkan ke tangan presiden, sehingga presiden berhak membatalkan undang-undang dengan cukup peraturan presiden. Selain itu, masih banyak lagi yang terkait aturan lainnya, seperti pengkebirian kebebasan pers, pelanggaran kebebasan berpendapat, pembebasan aneka pajak bagi pemodal-pemodal besar, penghapusan aneka subsidi bagi rakyat kecil. Jadi jelas, dengan undang-undang Omnibus Law cilaka cipta lapangan kerja yang jelas amburadul ini, presiden ingin menghabisi kekuasaan daerah sama sekali, sehingga tidak ada lagi desentralisasi. Yang ada hanya sentralisasi kekuasaan, berpusat kepada presiden seperti kerajaan. Dengan ini, kami menghimbau dari sekarang kepada pekerja buruh seluruh Indonesia dan pada umumnya masyarakat seluruh Indonesia Raya ini, marilah kita bergandengan tangan tolak Omnibus Law ini. Wahai para pemimpin negeri, tolong buka mata
telinga dan hati nuranimu. Apakah Anda yang di parlemen, legislatif, eksekutif? Kami memohon, kami atas nama para pekerja buruh Indonesia dan kami atas nama rakyat seluruh Indonesia, memohon dari hati terdalam, jangan sampai diterapkan Omnibus Law ini. Buatlah aturan yang lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jangan malah lebih buruk kalau mau menerbitkan aturan. Namun, perlu diingat, jika pemerintah tetap memaksakan Omnibus Law ini berlaku di Indonesia, maka jangan salahkan kami jika seluruh penjuru negeri ini dipenuhi oleh massa, baik dari mahasiswa, pekerja buruh, dan seluruh lapisan masyarakat, emak-emak, bahkan siapapun akan ikut aksi yang besar ini. Kami akan lakukan aksi terbesar yang belum pernah ada di Indonesia jika Omnibus Law tetap dipaksakan. Wahai saudaraku, para pekerja buruh sebangsa setanah air, kita lepaskan sejenak perbedaan kita. Apakah Anda dari organisasi mana? Dari sektor mana? Apakah kita dari daerah mana? Kita di wilayah NKRI ini, marilah kita rapatkan barisan, bersatu melawan kezaliman yang direncanakan pemerintah saat ini melalui Omnibus Law. Kita tolak Omnibus Law, kita bumi hanguskan Omnibus Law hingga ke akar-akarnya. Jika ada oknum di belakang ini yang bermain mau menerapkan Omnibus Law ini, marilah kita doakan sama-sama agar dia kembali ke jalan yang benar. Namun, jika juga dia tidak bisa kembali ke jalan yang benar, namun ketika tetap kelakuan tidak bisa kembali ke jalan yang benar, tetap kita doakan. Namun, doa kita bersama, marilah kita aminkan agar segera mereka semua yang bermain di belakang untuk menerapkan Omnibus Law, kita doakan sama-sama agar cepat diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang tidak layak di sisinya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kekeliruan, itu bukannya pribadi, melainkan profesional organisasi demi membangun kesejahteraan pekerja buruh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hidup buruh.